Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah azza wa jalla kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia nikmat anugerahnya. Kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga sampai detik ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di tengah bulan Sya'ban, di mana dalam hitungan minggu kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah. Dan memang bulan Ramadan itulah tercipta untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita hendaknya mempersiapkan diri untuk memasuki bulan yang mulia tersebut. Dan yang paling utama yang harus kita siapkan adalah keimanan kita. Karena iman adalah pondasi yang paling utama yang kita nanti akan mampu meletakkan di atasnya dengan amal-amal soleh yang lainnya. Tanpa iman yang sempurna, maka kita akan terasa lelah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan landasan iman yang kuat, iman yang sempurna, maka kita akan tangguh, kokoh, kuat di dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh keluarganya, baik keluarga yang terdekat maupun keluarga yang jauh. Semuanya dikumpulkan di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Salimu anfusakum." Selamatkanlah diri kalian sendiri, wahai Bani Fulan. Selamatkanlah diri kalian masing-masing. Sungguh aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian semua, walaupun kalian masih termasuk keluargaku. Walaupun kalian masih sanak familiku, walaupun kalian masih anak cucuku, tetapi aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kalian harus beriman sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah iman, Islam, tauhid itu tidak ada hubungannya dengan kekeluargaan. Itu tidak ada hubungannya dengan kekerabatan. Tetapi masalah iman, Islam, tauhid adalah urusan masing-masing pribadi
terhadap Allah secara langsung. Oleh karena itu, iman kita harus kita sempurnakan, kita jaga, kita bina, karena iman itulah urusan kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun bapaknya, leluhurnya orang kafir, kalaupun toh anak cucunya beriman kepada Allah, maka dia layak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah mencatat Ikrimah, seorang ahli Quran, tafsir Quran, ulama besar, murid daripada Ibnu Abbas. Dia adalah seorang anak cucu dari Abu Jahal. Abu Jahal adalah seorang kafir Quraisy, tetapi anaknya beriman bertakwa kepada Allah, maka Ikrimah layak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya hadirin, biarpun masih keluarga Nabi, biarpun masih keturunan ulama, biarpun masih keturunan kiai ustadz, kalaupun anak cucunya tidak Islam, anak cucunya tidak beriman kepada Allah, anak cucunya tidak punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah dia kafir dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari, waktu itu cepat berlalu hadirin, sangat cepat berlalu. Maka gunakanlah waktu yang tersisa untuk melakukan amal ibadah. Namun amal ibadah itu sia-sia tanpa didasari oleh iman yang sempurna. Begitu pula iman juga akan kosong tanpa disertai dengan amal soleh. Jadi antara iman dan amal soleh itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus kita lakukan di dalam beragama Islam. Maka barang siapa yang sudah beriman Islam, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo iringi dengan amal soleh. Amal soleh itu begitu teramat sangat banyak. Amal soleh begitu banyak. Sholat amal soleh, puasa amal soleh, zakat, haji, umroh, mengaji, melakukan kebaikan-kebaikan, itu juga termasuk amal soleh. Amal soleh itu adalah suatu perbuatan yang apabila ada dalam syariat Islam, ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah amal soleh. Jadi kita harus melakukan amal soleh setelah kita beriman. Kita isi kehidupan kita, kita isi usia kita, kita isi hari-hari kita dengan melakukan amal soleh. Namun amal soleh yang begitu teramat sangat banyak, ada satu amal soleh yang paling utama dan utama, yaitu amal soleh sholat. Sholat itu adalah amal soleh yang tertinggi hadirin. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak adalah amal sholat. Apabila amal sholat kita sempurna, rukun sah syaratnya terpenuhi, juga khusyuk di dalam sholat, maka amal yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, apabila amal sholat kita bolong-bolong, apabila amal sholat kita tidak terpenuhi syarat sah dan rukunnya, tidak khusyuk di dalam menjalankan sholat, maka amal sebanyak apapun, amal sebaik apapun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat, terutama sholat fardu yang 5 waktu sehari semalam. Karena itu hubungan kita langsung dengan sang Kholiknya.
Salat adalah upacara ruhaniyah. Salat adalah upacaranya ruhaniyah, di mana kita memiliki dua dimensi antara jasmani dan ruhani. Maka cukuplah kita salat dengan raga, dengan jasmani belum cukup. Maka kita harus mengolah batin. Kita harus mengolah kalbu kita. Sehingga salat kita akan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam firman-Nya surat Thaha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dirikan salat untuk mengingat Allah, bukan untuk mengingat selain Allah. Maka disinilah kita harus mengoreksi pribadi kita masing-masing. Sejauh mana kualitas sholat kita selama ini hadirin? Apakah sebatas menggugurkan kewajiban? Ataukah keterpaksaan? Atau benar-benar tulus mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya yang tahu adalah pribadi kita masing-masing. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Boleh sibuk urusan-urusan dunia, silahkan. Mau jadi apa saudara-saudaraku, silahkan. Mau jadi orang kaya, silahkan. Mau menjadi pejabat, silahkan. Mau menjadi polisi, tentara, apapun silahkan. Tetapi ingat, ibadah harus kita lakukan. Jangan pernah meremehkan ibadah. Terutama adalah sholat. Maka dari itu mari kita bina diri kita. Kita jaga diri kita, keluarga kita, anak istri kita. Kita bina, kita ajarkan sholat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian api neraka. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjaga anak, istri, saudara-saudara kita? Bagaimana kita bisa menjaga orang lain kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri? Dengan demikian, mari kita perhatikan, kita koreksi, muhasabah diri kita masing-masing. Sejauh mana pengabdian kita, sejauh mana amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana keluarga kita, anak istri kita, anak cucu kita beribadah kepada Allah. Jangan dianggap remeh, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan bagi orang-orang yang beriman, kemudian melakukan amal soleh, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Maka balasannya kata Allah, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan, mengerjakan, beramal soleh, entah itu sholat, puasa, zakat, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Pasti kata Allah, akan kami berikan kehidupan yang lebih baik. Maka pertanyaannya adalah, kalau ada orang hidupnya tidak baik, perlu kita perhatikan, perlu kita tanyakan, bagaimana amal ibadah dia. Kalau ada orang malas, ogeh, tidak mau, berat untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah, maka yang kita pertanyakan,
bagaimana keimanan dia. Iman itu sangat penting hadirin. Makanya nanti ketika sholat tarawih, di mana doa tarawih, Allahumma ja'alna bil iman, yang diminta adalah keimanan yang sempurna. Karena dengan iman yang sempurna itulah kita akan mampu melaksanakan amal-amal ibadah yang lain di atasnya dengan ikhlas, benar, dan sabar. Ikhlas belum cukup hadirin, masih punya dua teman, yaitu benar dan sabar. Jadi kita di dalam menjalankan amal ibadah harus punya tiga tadi, yaitu ikhlas, benar, dan sabar. Ikhlas sudah hadirin, tetapi tidak benar menjalankannya, juga tidak diterima. Ikhlas sudah, benar sudah, tetapi tidak sabar di dalam menjalankannya, juga tidak diterima. Jadi harus tiga-tiganya di dalam menjalankan amal ibadah apapun, yaitu ikhlas, benar, dan sabar. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, kekuatan lahir dan batin sampai akhir hayat kita, dengan catatan kita harus beramal soleh, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian mudah-mudahan Allah akan menurunkan berkahnya dari langit maupun dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah azza wa jalla qala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wardallahumma anil khulafai rasidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal haja. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar.